Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqa as-samawati wal arda bila bil-laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la yahsabanna alladziina yafrahuna bima atahumullah min fadlihi wa khairul lahum bal huwa syarrun lahum. Tawwaquna ma baqilu bihi yaumal qiyamah wa lillahi mirasul samawati wal ardh wallahu bima ta'maluna khabir. Surat Al-Maidah atau surat yang ketiga. Kira-kira maksud ayat, janganlah kamu kira apa-apa yang kamu batilkan terhadap rezeki yang telah dititipkan kepada Allah akan memberikan kebaikan kepada kamu. Akan tetapi itulah keburukan nanti pada hari kiamat. Seluruh yang kamu pakaikan itu akan digantungkan di depan kamu. Dan punya Allah segala warisan langit dan di bumi, dan Allah akan memberitahukan seluruh apa yang kamu kerjakan. Jemaah rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih tetap melaksanakan kewajiban dan ibadah kita, dan salam dilaksanakan salat juga. Kemudian beriringan dengan itu salawat dan salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada beberapa Jumat yang lewat, kita juga telah pernah menyampaikan 4 penyakit jiwa atau penyakit rohani. Di antara 8 penyakit rohani yang diisyaratkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada suatu dialog antara Nabi Muhammad dengan sahabat beliau bernama Abu Umamah dari kaum Ansar. Jika ulang pada waktu itu Abu Umamah berada dalam masjid, pada waktu itu tidak ada kegiatan di masjid, tidak waktu salat, tidak ada pengajian, tidak tausiah, tidak pula pertemuan. Tapi Abu Umamah sendiri bertawar di masjid, lalu ditanya oleh Rasulullah, Abu Umamah, kenapa kamu berada di masjid? Padahal hari ini tidak waktu salat dan tidak ada kegiatan, tapi kamu menyendiri. Abu Umamah menjawab, ya Rasulullah, ketimbangan dan hutang telah menyelidiki diriku, sehingga hutang yang menjadi bebanku tidak mampu untuk dibayar. Sehingga Abu Umamah bertawar mengadu kepada Allah di dalam masjid. Kemudian Rasulullah menyampaikan, maukah kamu saya kerjakan beberapa doa? Bila doa ini kamu baca setiap pagi, malam, dan siang, insya Allah Allah akan melunasi dan menghilangkan kebimbangan kamu. Jawab Umamah, saya sangat melakukan Rasulullah. Lalu Rasulullah mengajarkan doa, Allahumma inni na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika min asbi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min dalabatil daini wa faqrillah. Itulah beberapa doa. Dari doa itu dapat kita simpulkan Rasulullah mengingatkan kepada kita untuk berlindung dari 8 penyakit rohani. Di antaranya 4 telah kita pernah sampaikan. Pertama adalah penyakit bimbang atau ragu-ragu. Bimbang dan ragu meliputi diri kita, senantiasa itu adalah penyakit yang menyebabkan kita tidak mampu mengambil keputusan. Yang kedua, duka cita yang mendalam, prasasti. Setiap kita tidak lepas dari ujian, musibah. Besar dan kecilnya musibah tergantung dari cara kita menghadapi. Bila kita hadapi dengan pikiran sempit, kalut, maka sekecil apapun musibah akan terasa berat dan kita akan diikuti oleh rasa duka.
seseorang, seibu yang ditinggalkan oleh anak satu-satunya sudah beberapa tahun sekian, dia merasa sedih juga setiap melihat anak orang bermain. Kenapa? Karena memang dia tidak mampu mengendalikan rasa sedihnya, sehingga setiap musibah, setiap ujian dia akan terbebani dengan dasar duka yang amat mendalam yang membuat dirinya semakin kurus dan penuh dengan penyakit. Kemudian yang ketiga adalah penyakit lemah. Lemah bukan berarti badannya kecil, kurus, tidak. Di badannya kuat, tegak, tapi tidak punya semangat. Semangatnya hanya sepanjang setinggi itu. Tidak punya keinginan dan cita-cita. Tidak punya jiwa. Dia dibentuk oleh keadaan dan selalu melemahkan dan menyalahkan keadaan dan tidak mampu membuat dan mengendalikan keadaan sehingga dia tenggelam dengan keadaan itu. Itulah orang yang mempunyai penyakit lemah. Para jiwa membagikan jiwa itu ada tiga. Ada jiwa yang tidak punya jiwa sama sekali, bagaikan orang tersampan di belakang air yang deras, sampahnya mengarah kepada arah air. Dia tidak henti mengayuh, mukanya pucat merah, tenaga habis. Tetapi sampahnya tidak pernah berubah dan tempatnya. Malah sedikit-sedikit dia mundur ke belakang. Dia gagal dalam kehidupan. Kemudian ada orang yang berjiwa sederhana, kecil, bagaikan orang orang yang berjiwa kecil, orang yang bagaikan bersampan di bak sampan yang bocor. Lama-kelamaan sampannya penuh dengan air, dia tenggelam dengan sampannya. Itu orang yang tidak punya jiwa. Orang yang punya jiwa tapi kecil bagaikan orang yang bersampan di belakang air yang deras, sampannya mengarah bertentangan dengan arah air. Dia tidak berhenti mengayuh, tetapi sampannya tidak beranjak dan akan mundur. Orang yang berjiwa besar adalah orang yang bersampan di belakang air yang deras. Dia sejalan dengan arah air. Dia tidak mengayuh, tidak mengaruh, tapi sampannya maju lalu ke depan mencapai sasaran. Orang ini bukan tidak punya masalah dan tidak punya apa ada, tapi dia menghadapi dengan jiwa besar. Inilah orang yang kuat. Oleh sebab itu kita berlindung dari penyakit jiwa yang lemah. Kemudian yang keempat adalah malas. Malas adalah sumber kejahatan. Apapun kejahatan yang tadi sumbernya adalah malas. Dia ingin kaya tapi malas. Dia ingin senang tapi malas. Cita-cita tinggi tapi malas. Akhirnya membuat beberapa kejahatan. Inilah empat yang terakhir yang kita sampaikan.